الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah curahkan, nikmat yang Allah turunkan kepada kita, sehingga kita masih dapat menjalankan kehidupan kita sehari-hari, bisa bekerja, bisa belajar, kemudian bisa dimudahkan langkah kita menuju ke rumah Allah ini di sore kali ini untuk beribadah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian mengikuti tamasa taklim malam Sabtu. Semoga ini bagian dari rehat kita, akal pikiran kita, hati kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk meningkatkan iman takwa, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk meneladani, mengikuti sunnahnya, kemudian mengikuti jalan dakwahnya. Semoga kita termasuk dari umatnya yang pantas untuk mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, meneruskan pembahasan kita sirah nabawiyah, kita masih membahas tentang dakwah Rasulullah di kota Makkah. Kemarin sudah kita bahas di antara yang dilakukan oleh Nabi ketika umat Islam semakin bertambah, tetapi mendapatkan tekanan, kemudian ancaman, intimidasi, siksaan dari orang-orang Mekah pada waktu itu, maka sebagai seorang pemimpin, Nabi tidak membiarkan pengikutnya, orang-orang yang baru masuk Islam ini kemudian berjuang sendiri, kemudian menyelamatkan keyakinannya sendiri. Tetapi Rasulullah berpikir untuk menyelamatkan mereka, maka kemudian diperintahkan untuk hijrah. Maka hijrah itu tidak lain adalah untuk menyelamatkan agama agar bisa menjalankan keyakinan, ibadah, dan yang lain terkait dengan masalah agama ini dengan baik. Hakikat dari hijrah itu. Maka kemudian sahabat melaksanakan hijrah, diperintahkan oleh Nabi ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah yang pertama, kemudian balik ke Mekah karena merasa kota Mekah sudah kondusif, ternyata hanya hoax, isu, dan kemudian diperintahkan lagi kembali lagi ke Habasyah meminta perlindungan. Dan yang perlu kita ketahui, Raja Habasyah ini masih dalam agamanya, meskipun kemudian kita katakan sebagai ahlul kitab yang masih memegang Alkitab. Tetapi kesatuan keyakinan, kesatuan dalam kaitannya masalah keimanan inilah, dan keadilan dari seorang Raja Habasyah itu yang kemudian menyelamatkan sahabat dari kejaran orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Dan kemudian setelah dirasa cukup aman, kemudian sahabat kembali lagi ke kota Makkah. Ternyata kota Makkah masih tetap belum kondusif. Maka kemudian
pada saat itu sekali lagi yang masuk Islam sudah semakin banyak. Dan sebelum pada kajian sebelumnya Nabi mempunyai markas dakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang tempatnya itu dekat dengan Sofa. Jadi dekat dengan bukit Sofa. Jadi dekat dengan Ka'bah, dekat dengan bukit Sofa. Tetapi Nabi memandang tempat itu sangat strategis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah kemudian muncul gerakan dari orang-orang yang merasa terganggu. Terganggu ini terganggu dari sisi ideologis. Jadi pertentangan ketika Islam ini disampaikan itu bukan sekedar masalah-masalah biasa, tapi masalah ideologis, masalah keyakinan. Keyakinan yang selama ini mereka pegang terganggu. Kebiasaan yang mereka lakukan itu terusik. Maka ketika Ja'far ditanya oleh Raja Habasyah, apa yang dibawa oleh nabimu? Maka kemudian Ja'far menyampaikan, kami dulu orang yang melakukan seperti ini, kemudian nabi ini membawa ini. Kami dulu orang yang biasa melakukan seperti ini, nabi ini membawa ini. Dan itu akhlak, nilai-nilai moral yang luar biasa. Maka kemudian, dan itu sama dengan yang diyakini oleh Raja Habasyah dalam Alkitabnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah kemudian ancaman, tekanan yang diterima oleh Nabi dan sahabatnya ini semakin kuat. Mereka menganggap ini pengikutnya Muhammad ini ditekan bukan habis, tetapi mereka semakin kuat dan pengikutnya juga bertambah. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka juga punya planning, punya perencanaan. Ini intinya bagaimana Islam itu ajarannya berhenti, kemudian Muhammad tidak lagi mengajak Islam, kemudian pengikutnya juga tidak bertambah. Maka kemudian mereka melakukan cara dengan mengancam orang yang melindungi Nabi, yaitu pamannya Abu Thalib. Meskipun masih dalam agama nenek moyangnya, tetapi karena kesukuan, karena kekeluargaan, maka memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW begitu luar biasa. Diberikan perlindungan luar biasa, sehingga orang-orang tidak bisa menyentuh Nabi. Oleh karena itu yang menjadi target selanjutnya adalah Abu Thalib. Abu Thalib menjadi target selanjutnya. Mereka mendatangi Abu Thalib dan kemudian melakukan ancaman dari seluruh kabilah yang ada. Diancam untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Dan meskipun ancaman begitu luar biasa, Abu Thalib masih bersikukuh, masih tegar, dia melindungi Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ancaman semakin kuat. Ancaman itu ancaman kepada diri Abu Thalib, kepada keluarganya, dan kemudian kepada Rasulullah SAW. Mendengar ancaman ini semakin hari semakin banyak, yang menyampaikan juga semakin banyak, maka hati Abu Thalib ini keder juga. Dia mikir, mungkin tidak mikir dirinya sendiri, mikir keluarganya. Wah, nanti kalau keluarga saya diancam, disiksa, nanti bagaimana? Nanti kalau keponakan saya Muhammad ini nanti betul-betul diculik atau kemudian disiksa, terus bagaimana? Maka kemudian Abu Thalib ini mendatangi Nabi, mendatangi Rasulullah. Kemudian disampaikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Muhammad ini orang Quraisy, mereka bersatu mengancam dan seterusnya. Pada waktu itu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada pamannya, ya ammi, law wada'u syamsa
law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah au uhlika dunah. Wahai pamanku, seandainya kalaupun mereka datang kemudian datang dengan membawa matahari, kemudian mereka letakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku hanya untuk saya meninggalkan perkara ini, menghentikan dakwah ini, menyampaikan risalah Tuhan, kemudian saya hentikan, saya tidak akan berhenti sampai Allah memenangkan agama ini, atau aku kemudian celaka atau binasa karena agama ini. Melihat ketegaran keponakannya, ketegaran Rasulullah SAW, ini menjadikan Abu Thalib juga kuat. Dia pertama khawatir terhadap keselamatan keponakannya, tapi begitu disampaikan keponakannya bukan keder tapi semakin kuat, maka ini menguatkan Abu Thalib. Maka kemudian Abu Thalib mengatakan tetaplah engkau berjalan. Dan Abu Thalib tetap kemudian menjadi benteng yang luar biasa terhadap Rasulullah SAW. Ini mengancam pelindung Nabi gagal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ancaman terhadap dakwah ini, Islam ini itu bertubi-tubi. Cari jalan A gagal, cari jalan B, dan terus menerus sampai kemudian akan dilihat ini backingnya siapa sih, kok bisa kuat. Yang diancam akhirnya backingnya, pelindungnya siapa, itu kemudian diancam. Diancam bukan kemudian pribadinya, diancam keluarganya, diancam keluarga besarnya, yang terkait dengan orang itu kemudian diancam. Tapi sebagai pemimpin, kalau pemimpinnya tegar, pemimpinnya kuat, maka akan menguatkan seluruh jajaran anak buahnya, dan itu terlihat pada diri Rasulullah SAW. Akhirnya strategi ini gagal. Mereka cari cara yang lain. Kalau ini gagal, secara sopan mereka mengatakan melalui Abu Thalib permisi untuk bunuh Nabi gagal. Maka sekarang langsung saja targetnya Muhammad langsung. Jadi target mana-mana nggak bisa. Akhirnya sekarang sudahlah, jangan pikir Abu Thalib lagi. Sekarang bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Abu Jahal kalau nggak salah itu. Sekarang targetnya langsung Muhammad. Jadi memang pemimpin itu menjadi target. Akhirnya kemudian ancaman itu dilakukan oleh orang-orang kafir, itu langsung kepada diri Nabi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah mendengar Nabi ketika sholat dikasih kulit onta atau kulit domba yang masih basah, sehingga ketika sujud tidak bisa berdiri karena saking beratnya ya. Kulit onta kemudian basah, Nabi sedang sujud kemudian ditaruh di punggungnya sampai kemudian Abu Bakar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah terlihat bagaimana Abu Bakar itu menemani Nabi itu sejak awal. Jadi Abu Bakar ini seorang sahabat memang sejak awal itu selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Itu kemudian Abu Bakar buang. Rasulullah pernah sholat, kemudian di tulisan itu saya tulis juga Utbah bin Abu Lahab, anaknya Abu Lahab, itu bahkan sampai mengganggu, meludahi Nabi, merobek baju Nabi. Jadi sudah fisik, ancamannya sudah seperti itu. Kemudian juga ada Utbah bin Mu'aid, kemudian mengintimidasi Nabi, bahkan menginjak pundak Nabi ketika sedang sholat. Kemudian orang-orang berkumpul di Masjidil Haram,
ketika Nabi sedang tawaf itu juga dicaci maki. Nah, ini terus fisik, kemudian omongan, ucapan ini terus dilakukan gencar, dan itu kemudian menjadi gerakan massal untuk mengancam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tegar. Pada saat itulah kemudian pertolongan Allah itu datang. Jadi kalau kita melihat ayat Al-Quran, kemudian kita hubungkan dengan sirah Nabi, itu akan semakin jelas bahwasanya pertolongan Allah itu datang di saat ancaman itu semakin kuat. Kalau dakwah tidak ada ancaman, maka seakan-akan pertolongan Allah itu lambat datangnya. Tapi kalau tekanan terhadap Islam itu semakin kuat, maka pertolongan Allah itu juga sebenarnya semakin dekat. Maka kalau dalam Quran, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Di saat engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan menguatkan keteguhanmu. Itu memang seperti itu. Nah, melihat orang Islam yang kuat ini, itu mereka yang punya akal pikiran itu berpikir, ini orang Islam diancam, kemudian disiksa, bukan mundur, tapi makin semakin banyak, semakin kuat, semangatnya semakin naik. Ini terlihat. Maka dalam penelitiannya Syekh Al-Mubarakfuri dikatakan beberapa sahabat itu masuk Islam itu mempunyai proses. Contohnya Hamzah. Setelah peristiwa intimidasi terhadap Nabi semakin kuat, ini Hamzah ini kemudian masuk Islam. Jadi suatu ketika Abu Lahab itu dia melihat Nabi sedang di masjid gitu. Dia ambil batu bata, kemudian dipukulkan ke mukanya Nabi sampai berdarah. Ini dilihat oleh salah seorang budak. Budak ini kemudian melihat Hamzah pulang dari berburu. Dia masih pakai kuda, masih pakai panah, bawa busur panah, masih capek. Dia datangi Hamzah. Wahai Hamzah, saya barusan melihat keponakanmu. Hamzah itu berarti ponakan ya? Berarti ya keponakan. Saya barusan melihat Muhammad dipukul oleh Abu Jahal sampai berdarah. Melihat keluarganya itu kemudian disakiti, Hamzah langsung mendatangi Abu Jahal yang sedang kumpul orang banyak. Dia datang tanpa ngomong, dia ambil busur panahnya itu dipukulkan ke Abu Jahal. Dia langsung Hamzah itu bilang begini, kamu jangan melukai Muhammad lagi, karena aku sudah berada di agamanya. Padahal belum bersyahadat. Kamu jangan menyakiti Muhammad lagi, karena aku sudah berada di agamanya. Baru setelah itu Hamzah menemui Rasulullah SAW bersyahadat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Siapapun kita banyak menjalin hubungan baik, tidak melukai hati orang lain dengan sikap kata-kata yang tidak jelas, apalagi kemudian berita hoax, kemudian dengan pernyataan yang memang tidak ada dasarnya. Ini sebenarnya kita sudah membuka pintu hidayah gitu. Ini masuk Islamnya Hamzah. Hamzah masuk Islam, sahabat sudah agak tenang, karena pendekarnya Mekah pada waktu itu satu sudah masuk Islam. Nah kemudian dalam waktu yang tidak cukup lama, kemudian Umar bin Khattab masuk Islam.
Nah, Umar bin Khattab masuk Islam itu juga berproses. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab ini ingin mendatangi karena sudah tahu tempatnya Al-Arqam bin Abil Arqam ini menjadi tempat pengajian. Dia mendatangi ke situ. Di tengah jalan dia dipanggil oleh orang lain. Kamu mau kemana, Umar? Saya ingin menemui Muhammad. Saya ingin bunuh, intinya seperti itu. Kenapa kamu membunuh Muhammad? Di keluargamu sendiri ada yang sudah mengikuti Muhammad. Nah, orang tadi diginiin, siapa? Adikmu sendiri itu sudah menjadi pengikut Muhammad. Maka kemudian Umar tidak jadi menemui ke rumah Arqam, kemudian kembali menuju ke rumah adiknya Fatimah kalau salah, yang suaminya juga salah seorang sahabat. Sampai di rumah adiknya, ternyata semua pintu tertutup. Umar lamat-lamat mendengar adiknya, suaminya sedang membaca Al-Quran, ditemani atau dibimbing oleh salah seorang sahabat yang lain. Nah, kemudian Umar langsung masuk rumahnya. Masuk rumah ingin mengambil tulisan Quran itu. Dihalang-halangi oleh adiknya, kemudian suaminya atau suami dari adiknya itu kemudian dipukul. Melihat suaminya dipukul, adiknya bukan kemudian lemah, malah kemudian berani. Kalau kamu ingin memukul, pukul saya. Nah, Umar yang sangat sayang dengan adiknya, hatinya luluh. Apa yang kamu baca? Maka kemudian adiknya mengatakan, kamu masih najis, tidak layak untuk membaca ini. Nah, ini ayat Al-Quran yang kami dapatkan dari Muhammad. Maka kemudian Umar dalam sebuah riwayat kemudian bersuci terlebih dahulu dan kemudian dibacakan ayat Al-Quran, yaitu surat Thaha. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk membuat kesusahan. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai pengingat bagi orang yang mempunyai rasa takut. Nah, setelah itu kemudian Umar kemarahannya, emosinya turun setelah dibacakan ayat Al-Quran itu. Kemudian minta tolong kepada adiknya, di mana sekarang Muhammad? Mereka tidak mau ngasih tahu. Nah, ini masih ragu-ragu, ini Umar ini beneran nggak nih? Karena mereka takut kalau Umar masih emosi, dan kemudian masih keinginannya untuk mencelakai Nabi masih ada. Nah, maka setelah diyakinkan ingin menemui Nabi dengan baik-baik, maka kemudian dikasih tahu bahwasanya Rasulullah dan para sahabat sedang di tempat A. Nah, cuma celakanya Umar mendatangi rumah itu, pedangnya belum disarungkan. Nah, pedangnya masih dibawa. Dan Umar gedok-gedok pintu itu nggak bisa tok-tok-tok biasa, masih gedor-gedor. Nah, sahabat ngintip, wah Umar takut semua. Jadi takut untuk membuka itu. Dalam riwayat ada mengatakan Sayyidina Ali, ada mengatakan Hamzah membuka. Kata Rasulullah, buka. Kemudian Umar datang, intinya kemudian Umar bersyahadat. Maka pada saat itu para sahabat bertakbir, kemudian mereka merasa saat itu mereka kekuatan dan keyakinan mereka terhadap Islam semakin kuat. Bahkan Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kita ini dalam posisi yang benar atau tidak? Kata Rasulullah, benar. Kalau kita benar, kenapa sembunyi-sembunyi? Nah, itulah setelah Umar masuk Islam, maka fase dakwah terang-terangan itu kemudian mulai. Nah, jadi dimulainya fase dakwah terang-terangan itu begitu masuknya Umar dan sebelumnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu kita bisa melihat orang yang mempunyai posisi yang
yang luar biasa, kemudian begitu masuk Islam memberikan dampak yang luar biasa terhadap Islam. Tetapi ancaman itu kemudian juga semakin melebar. Dalam sebuah riwayat, Umar pun kemudian diintimidasi, kemudian dikeroyok dan seterusnya. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy itu juga kemudian membuat strategi baru. Mereka kemudian melihat ini diancam nggak mempan. Yang Abu Thalib diancam juga tidak bisa. Muhammad diancam lolos terus. Bahkan Umar, Hamzah masuk Islam. Terus bagaimana? Mereka kemudian menurunkan tensinya. Sekarang pakai negosiasi. Datangi Abu Thalib. Bahkan didatangi Abu Thalib. Pernah ketika mendatangi Abu Thalib itu barter. Abu Thalib, Muhammad itu kan keponakanmu yang paling engkau sayangi. Sekarang barterlah. Kami ini juga punya anak muda. Dia juga ganteng, dia juga pintar, dia juga luar biasa. Sekarang tuker aja lah. Muhammad serahkan ke kami, kamu dapat ini gitu loh. Abu Thalib tetap tidak mau. Itu ke Abu Thalib. Kemudian mereka juga ke Rasulullah. Ke Nabi. Mereka juga mengatakan, wahai anak saudaraku, kalau kamu pingin kaya, kalau kamu mendakwahkan Islam ini untuk kepentingan pribadi, agar kamu mendapatkan harta yang banyak, maka kami akan kumpulkan harta orang Mekah, kemudian kami berikan kepadamu dan kamu menjadi orang yang paling kaya. Kemudian kalau seandainya kamu menyebarkan Islam ini untuk kedudukan, bisa memimpin Mekah, maka kami akan jadikan kamu pemimpin Mekah. Kalau kemudian kamu ingin kerajaan, maka akan kami jadikan engkau raja. Apapun keinginanmu akan kami berikan. Asal ya tadi berhenti menyebarkan Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW membalas, kalian sudah menyampaikan mengutarakan keinginan kalian, sekarang saya ingin utarakan keinginanku. Maka kemudian Rasulullah, saya hanya ingin kalian mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian dibacakan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, disinilah kita tahu bahwasanya perjuangan Nabi merintis kemudian menyampaikan Islam di kota Mekah ini bukan tanpa tantangan, kemudian bukan biasa-biasa, tetapi perjuangan yang membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Bahkan bukan sahabat sendiri yang kemudian diancam, kemudian diintimidasi dan seterusnya, tetapi bahkan Rasulullah sendiri juga mengalami hal itu. Tetapi ketegaran seorang pemimpin dan kemudian persaudaraan para sahabat pada waktu itu menguatkan satu dengan yang lain, sampai kemudian diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah dan kemudian Islam semakin berkembang di Madinah. Maka di sini dalam tema yang kami angkat, pertolongan Allah itu seiring dengan semakin kuatnya ancaman terhadap dakwah Islam. Nah, jadi pertolongan itu Allah akan datang ketika Islam itu semakin mendapatkan tantangan, tetapi orang Islam itu kemudian mempertahankan dengan baik. Nah, perjuangan inilah yang tentunya perlu kita tanamkan dalam diri kita, semangat kita agar kedepannya menjadi semakin lebih baik, dan semangat kita untuk menyebarkan agama ini juga tidak punah, dan kemudian juga tidak gampang lelah, karena memang Nabi merintis dengan cara-cara seperti itu. Ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam, semoga bisa difahami, dan nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan atau bulan yang akan datang insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampaikan bahwa istilahnya pertolongan Allah itu datang seiring dengan cobaan atau di dalam bulan Rasul itu kan dalam kesukaran bersama kemudahan. Dengan semangat itu mungkin nanti persyarikatan atau dalam usaha yang mungkin kok gini-gini terus ya, kadang-kadang gitu, kadang-kadang dalam hati saya kok gini-gini terus tidak ada, mungkin apakah kita mungkin ya semangatnya kurang, perjuangannya kurang maksimal, atau mungkin pertolongan itu juga berkaitan dengan usaha kita atau dengan apa tindakan kita bagaimana untuk menuju untuk mencapai supaya pertolongan Allah itu cepat kita hadir di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita melihat namanya menang itu secara materi. Oh, jumlah kita banyak. Nah, itu. Jadi kalau melihat secara materi, oh jumlah kita kok nggak nambah-nambah ya. Ini kalau kita hanya melihat dari sisi situ mungkin lemah. Tapi ketika roda organisasi ini berjalan, maka sebenarnya itu satu hal yang positif yang harus kita lihat. Jangan sampai kemudian banyak tapi roda organisasi tidak berjalan. Nah, itu malah tidak baik. Seakan-akan pertumbuhannya seakan-akan banyak pengajian, banyak yang pengajian umum misalnya yang hadir banyak, tapi kemudian roda organisasi tidak berjalan. Nah, ini juga menjadi evaluasi. Nah, maka dalam konteks di persyarikatan kita, maka semua harus berjalan dengan baik. Lihatnya dari mana? Lihat dari program. Kita punya organisasi, punya program kerja. Ketika ini berjalan, maka sebenarnya kita sudah melakukan salah satu sunnatullah di dalam kita menjalankan roda organisasi ini dalam kita berdakwah. Meskipun tetap kita membutuhkan tenaga baru, kemudian pemikiran baru, semangat baru, kemudian inovasi dan seterusnya. Kadang-kadang akhirnya dalam berapa tahun orangnya ini terus. Tapi kalau kemudian kita lemah di situ ya kita sebenarnya sudah menjauhkan diri dari pertolongan Allah itu. Tapi kalau kita konsisten, kemudian berusaha untuk melakukan kaderisasi, maka insya Allah estafet dakwah ini tetap berjalan. Karena kalau kemudian pengurus baru ataukah kemudian ini tidak muncul, maka ini juga estafet dakwah itu akan berhenti. Tapi kalau kita masih melihat generasi yang akan melanjutkan ini ada, maka sebenarnya itu adalah salah satu sisi positif yang bisa kita lihat. Kalau kita melihat secara materi kemudian banyaknya orang, kuantitas, nah ini juga berat. Tapi tidak peduli terhadap kuantitas juga tidak boleh. Tetap peduli dengan kuantitas tanpa kemudian melalaikan kualitas. Melihat kualitas saja juga berbahaya kalau kuantitasnya tidak ada. Keduanya harus seiring berjalan. Kalau kita lihat dakwah pada masa Nabi kan sedikit, tapi pertumbuhannya ada. Nah, jadi pertumbuhannya ada. Tidak dari tahun ke tahun jumlahnya itu. Tambah satu itu sudah lebih baik. Nah, itu. Wah, kalau nambahnya cuma satu ini lebih baik daripada nambah banyak kan gitu. Tapi tetap harus ada penambahan itu. Nah, itu. Ya, saya rasa kurang lebih seperti itu Pak Joko. Wallahu a'lam. Mungkin Bapak-bapak yang lain bisa menambahkan.